untuk di tahun 2024 ini? Seiring dengan adanya berbagai kemudahan yang sudah ditawarkan oleh pemerintah, infrastruktur yang sudah mulai banyak diperbaiki, fasilitas-fasilitas yang sudah mulai membaik ya Pak. Berapa target yang ingin dicapai dan sebetulnya berapa keuntungan yang mungkin saja bisa dicapai oleh pemerintah kita khususnya mungkin dari sisi pariwisata ya, penyelenggara event dan juga penyelenggaraan olahraga, acara olahraga? Ya, kalau kita bicara angka, memang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu punya targetnya tuh Mbak untuk kunjungan mancanegara. Saya sih yakin dengan adanya kemudahan ini itu akan mempermudah mencapai target tersebut. Kalaupun kita bicara peningkatan, itu harusnya bisa memberikan dampak besar buat revenue kita. Kalau bicara angka sih saya targetnya mungkin kalau dari sisi kemudahan itu bisa meningkatkan bangsa volumenya itu bisa 20 sampai 30%. Tapi satu hal lagi yang tadi saya bilang, eh, tidak serta-merta hanya dari sisi itunya saja kalau elemen-elemen lainnya itu tidak terpantau dan tidak dipermudah juga gitu. Jadi dengan adanya ini kita akan coba nih. Itu kan tadi pertanyaannya adalah untuk 2024. Oke, ini kalau misalnya kita sudah berlaku di 2023, kita juga akan coba kaji nih, pasti bareng-bareng deh sama Mas Dino dan teman-teman gitu. Apakah benar nih kemudahan ini itu yang ada dalam bayangan kita itu sama nggak sih dengan realisasinya gitu loh. Nah itu juga kalau misalnya emang bisa terbukti, itu pasti akan memberikan dampak yang besar di tahun depan gitu. Namun satu hal, 2024 juga kami selaku pelaku usaha ya kita sama-sama tahu gitu, kita ngadepin tahun politik, agenda politik gitu yang kadang-kala dari sisi unsur keamanan dan sebagainya, jangan-jangan agenda politik juga dijadikan sebuah alasan untuk tidak memberlakukan dulu dengan mudah gitu karena ada unsur itu gitu. Nah, makanya itu jadi tanda tanya juga semua buat kita gitu. Dan tidak ada cara lain selain kita buktikan. Ayo kita buktikan gitu loh. Karena buat saya sih harusnya ya yang paling gampang nih adalah pemikiran sederhananya. Si artis-artis luar negeri ini kalau cuman sekedar liburan, datang ke Bali, datang ke Lombok gitu, kayaknya mudah. Sementara kalau mereka sebagai personal gitu ya. Tapi kalau mereka mau konser, dipromot sama Mas Dino dan teman-temannya, itu jadi susah. Harusnya kan kebalik pemikirannya. Kalau mereka mau konser, harusnya kan itu dipermudah. Karena apa? Karena kan mereka memberikan juga dampak buat kita. Dan pemerintah juga tadi, saya bilang dapat pajak gitu loh. Jangan malah kalau mereka datang jalan-jalan doang malah lebih mudah daripada saat mereka kerja. Itu yang semangat yang harus kita kawal sama-sama sih kalau kata saya. Baik Pak Yuno, lalu terkait dengan kawasan ekonomi kreatif ya, kita lihat kan untuk saat ini pemerintah terus gencar untuk membangun ya. Kita lihat ada Mandalika, lalu juga ada Nusa Dua Bali. Bagaimana Anda melihat infrastruktur yang dibangun ini? Ini apakah buang-buang dana saja atau sebetulnya Anda cukup optimistis bahwa kawasan-kawasan ekonomi kreatif yang sedang dibangun oleh pemerintah ini benar-benar bisa memberikan dampak positif begitu ya, bisa menarik wisatawan asing untuk datang ke Indonesia dan juga tentunya bisa menarik pundi-pundi Pak, menambah pundi-pundi rupiah kita. Ya, kawasan ekonomi kreatif atau ekonomi khusus ini untuk di sektor tourism memang nggak bisa direct, Mbak, dilihatnya dampaknya. Ini akan dilihatnya itu jangka panjang. Tapi dengan semangat dan optimisme dan juga kebijakan-kebijakan penunjang lainnya, itu saya optimis. Itu bisa memberikan dampak. Kalau buat teman-teman pelaku event, sepertinya itu juga akan membuat pilihan. Karena apa? Karena event itu kita bicara kreativitas. Dan kalau punya kawasan-kawasan yang menarik, kawasan-kawasan yang khusus gitu, saya yakin kreativitas teman-teman itu akan keluar deh. Bukan hanya sekedar mengundang orang terus datang sambil berdiri nonton pertunjukan musik. Saya yakin nanti akan ada tuh apa namanya kreativitas-kreativitas lainnya gitu loh. Itu pasti akan dibangun sama teman-teman dan saya yakin itu juga akan memberikan dampak. Kolaborasi event saya yakin akan sangat mungkin terjadi. Contoh misalnya Mandalika dengan punyanya sirkuit gitu loh. Itu kan bisa aja dipadu-padankan antara menonton balapan lalu ending partinya itu adalah nonton konser musik, why not gitu loh. Lalu dipadu-padankan juga dengan event-event lokal lainnya yang mengangkat UMKM lokal supaya bisa transaksinya tinggi gitu. Saya tetap optimis dengan itu gitu. Cuman balik lagi, regulasi itu kita bicara bukan hanya aturan pemerintah pusat nih. Ada kalanya saya yakin teman-teman di lapangan juga sama semuanya. Itu akan menghadapi juga aturan dari
pemerintah provinsi, pemerintah kota kabupaten, itu bisa linear nggak dalam hal menunjang ini gitu. Dan saya berharap itu semua menjadi semangat yang sama gitu. Baik, artinya dengan penyelenggaraan konser-konser ini diharapkan dapat memberikan dampak yang positif ya, utamanya tadi juga ada dampak ke pedagang atau mungkin ke peningkatan pendapatan juga ya Pak Yuno. Saya ingin ke Pak Dino. Pak Dino, Anda sendiri melihatnya untuk di tahun 2024 ini targetnya akan seperti apa untuk penyelenggaraan konser musik begitu ya, atau konser seni, atau mungkin dari sisi angkanya Pak mungkin boleh dijabarkan atau boleh disampaikan? Ya, saya tadi sangat setuju sekali sama statement Mas Yuno. Jadi kalau bicara nggak usah bicara 2024, 2023 aja growth-nya udah 100% lebih ya secara makro ya gitu, secara pertumbuhan eh, eh, ekonomi secara industri ya, industri kami. Ya, harapannya snowball effect terus berlanjut di 2024. Memang challenge-nya memang tadi isunya benar kata Mas Yuno, itu ada pesta politik gitu tahun depan gitu. Nah, kita nggak tahu apakah itu menjadi sebuah barrier atau memang itu ya kita sama-sama menikmati pesta politik tersebut dengan juga kita bisa growth gitu, bisa menikmati juga perkembangan industri ekonomi kreatif kita gitu. Jadi challenge kita cuma di situ selama ini, dan benar juga kata Mas Yuno tadi, gimana bisa regulasi yang baik ini bisa terinformasikan atau tersalurkan, terlaksana di level daerah gitu. Karena kadang-kadang antara pusat dan daerah itu karena sifatnya kita otonomi ya sekarang ya. Jadi ya salah satu challenge terbesar juga itu juga gitu. Kadang-kadang pusat memberikan regulasi yang baik, tapi daerah mempunyai kebijakan kebijakan masing-masing. Jadi harapannya semangat ini seperti Pak Yuno tadi bisa dijalankan secara komprehensif oleh seluruh tatanan gitu, dari pusat sampai daerah, sehingga event-event besar, event-event keren itu nggak cuma tersentralisasi di Jakarta saja, tapi bisa tersebar ke seluruh daerah, sehingga bisa meningkatkan ekonomi daerah tersebut. Baik, kalau dari sisi promotor sendiri Pak, dari kacamata Anda, sebetulnya tantangan besar bagi Indonesia begitu ya untuk bermain di sektor konser-konser mancanegara apa sih Pak? Ya, sebenarnya sih saya sih sangat optimis, Pak. Contoh kayak kemarin WTF ya, itu trending topik di saat salah satu musisi internasional nggak hadir, tapi digantikan oleh Cell on Seven, malah lebih trending topik gitu. Lama tuh trending topik dunia ya gitu. Jadi Indonesia ini sangat quote unquote potensial sekali kalau memang bisa mengolah sebuah event itu menjadi sebuah branding gitu untuk dunia gitu. Jadi makanya di era digital hari ini konten musik, festival atau apapun itu sifatnya memberikan attraction, itu menurut saya sangat potensial Mbak gitu. Selama balik lagi tadi seperti Mas Yuno bilang harus disupport secara komprehensif oleh seluruhnya gitu.